مبروك فوز الصدارة. كيف شفت أداء البحرين اليوم في المباراة؟ كان وايد حلو، وايد استانسنا وفزنا الحمد لله. اي كيف الأجواء كانت منظرة؟ وايد حلو، وايد حلو، حماس. زحمة حال. البحرين مع اليابان. اي صعبة شوي صح؟ صعبة شوي. شو المطلوب يعمل منتخب البحرين؟ شو بتقول للاعبي منتخب البحرين؟ بقول لهم ان good luck, we got this. Keindahan Ramadan di Indonesia menarik perhatian tak hanya wisatawan Muslim dari berbagai belahan dunia, tetapi juga para supporter Bahrain yang berbondong-bondong datang ke tanah air. Kedatangan mereka bukan hanya untuk mendukung tim nasional Bahrain yang akan menghadapi Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga untuk merasakan atmosfer Ramadan yang begitu khas di Indonesia. Setelah mendengar cerita para pemain Bahrain yang mengaku merasa nyaman tinggal di Indonesia, para supporter menjadi penasaran dan ingin merasakan sendiri bagaimana nuansa Ramadan di negeri kepulauan ini. Mereka mendapati Indonesia sebagai tempat yang unik dengan suasana keislaman yang sangat terasa, mulai dari tradisi berburu takjil, suara azan yang menggema di berbagai penjuru, hingga tradisi membangunkan orang sahur yang begitu meriah. Pesona Ramadan yang tak ditemukan di Bahrain. Bagi para supporter Bahrain, pengalaman Ramadan di Indonesia benar-benar berbeda dengan yang ada di negara mereka. Salah satu supporter yang datang, Aisyah Al-Fadil, mengungkapkan kekagumannya terhadap cara umat Muslim di Indonesia menyambut dan merayakan bulan suci ini. Di negara kami, Ramadan tentu istimewa, tetapi kami tidak memiliki tradisi berburu takjil di jalanan atau orang-orang yang membangunkan sahur dengan cara unik seperti di Indonesia. Begitu kami tiba di Jakarta, kami langsung diajak berburu takjil di pasar-pasar Ramadan, dan itu benar-benar pengalaman yang luar biasa, ujar Aisyah dengan antusias. Bersama rombongan supporter lainnya, Aisyah mengunjungi berbagai tempat yang ramai dikunjungi saat Ramadan, seperti Pasar Ben Hill di Jakarta yang terkenal dengan jajanan berbuka puasa. Mereka menikmati beragam makanan khas Indonesia seperti kolak, es cendol, gorengan, hingga sate Padang. Kami takjub melihat betapa beragamnya makanan untuk berbuka di sini. Di Bahrain, biasanya kami hanya berbuka dengan kurma dan sup, tetapi di Indonesia, pilihannya begitu banyak dan menggoda. Tambah supporter lainnya, Nur Al-Kasimi. Merinding mendengar azan dan lantunan shalawat. Tak hanya kuliner, nuansa spiritual di Indonesia juga begitu membekas di hati para supporter Bahrain. Mereka mengaku merinding mendengar suara azan yang berkumandang dari masjid-masjid besar di Jakarta. Di Indonesia, suara azan terasa lebih hidup. Banyak masjid yang memperindahnya dengan shalawat dan puji-pujian sebelum azan. Ini memberikan kesan yang sangat mendalam bagi kami, kata Nur. Salah satu momen yang paling mereka sukai adalah saat mengunjungi Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara. Mereka begitu takjub melihat kemegahan masjid ini dan bagaimana ribuan umat Muslim beribadah dengan khusyuk. Tradisi membangunkan sahur yang unik. Hal lain yang menarik perhatian para supporter Bahrain adalah tradisi membangunkan orang sahur yang dilakukan dengan cara yang sangat khas di Indonesia. Di Bahrain, sahur itu murni tanggung jawab pribadi. Tapi di Indonesia ada orang-orang yang keliling dengan alat musik. Bahkan ada anak-anak yang membangunkan sahur sambil bernyanyi. Ini benar-benar budaya yang luar biasa, kata Laila Hasan, salah satu supporter yang terkejut dengan tradisi tersebut. Mereka mengaku senang saat melihat anak-anak dan remaja Indonesia berkeliling kompleks perumahan dengan membawa bedok, ember, atau bahkan sekadar berteriak sahur, sahur untuk membangunkan warga. Kami merasa seperti berada di dunia lain yang penuh kebahagiaan. Indonesia adalah negeri yang indah dan benar-benar surga dunia, tambah Laila dengan mata berbinar. God, dukungan untuk Bahrain dan kekaguman pada timnas Indonesia. Meski datang ke Indonesia untuk mendukung tim nasional Bahrain, para supporter ini juga mengaku terkesan dengan perkembangan timnas Indonesia. Mereka mengikuti perkembangan Garuda yang kini dilatih oleh Patrick Kluivert, mantan pemain Barcelona dan legenda Belanda.
Timnas Indonesia semakin kuat dan atraktif. Kami tahu pertandingan melawan mereka tidak akan mudah. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana supporter Indonesia begitu fanatik dan penuh semangat. Ujar seorang supporter Bahrain yang sudah beberapa kali menonton pertandingan sepak bola di Asia. Bahrain akan menghadapi Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun tim Bahrain sudah melakukan persiapan serius, mereka mendapat tantangan besar karena harus bermain di hadapan puluhan ribu supporter Merah Putih yang siap memberikan dukungan penuh untuk timnas Indonesia. Patrick Kluivert serahkan strategi kepada Alex Pastoor, Mace Hilgers absen. Sementara itu, dari kubu timnas Indonesia, pelatih kepala Patrick Kluivert memberikan kepercayaan penuh kepada asisten pelatih Alex Pastoor untuk meramu strategi menghadapi Bahrain. Indonesia harus bermain tanpa salah satu bek andalannya, Mace Hilgers, yang mengalami cedera dalam sesi latihan terakhir. Absennya Hilgers tentu menjadi pukulan bagi pertahanan Garuda, yang kini harus mencari solusi terbaik untuk meredam serangan Bahrain. Namun, dengan dukungan penuh dari supporter yang memenuhi GBK, timnas Indonesia tetap optimis bisa meraih hasil positif. Ramadan yang tak terlupakan bagi supporter Bahrain. Terlepas dari hasil pertandingan, satu hal yang pasti adalah pengalaman Ramadan di Indonesia akan selalu dikenang oleh para supporter Bahrain. Mereka datang untuk mendukung timnya, tetapi justru pulang dengan kenangan yang begitu manis dan tak terlupakan. Kami tidak hanya jatuh cinta pada suasana Ramadan di Indonesia, tetapi juga pada keramahan orang-orangnya. Ini adalah negara yang luar biasa, dan kami pasti akan kembali lagi, tutup Aisyah dengan senyum bahagia. Dengan atmosfer Ramadan yang begitu hangat, tradisi yang unik, dan pertandingan sepak bola yang dinanti-nanti, Indonesia kembali membuktikan bahwa ia bukan hanya sekadar destinasi wisata, tetapi juga tempat di mana orang-orang dari berbagai negara bisa merasakan keindahan Islam dalam bentuk yang paling nyata. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor, yang dipercaya meramu taktik oleh pelatih kepala Patrick Kluivert, kini bersiap menerapkan formasi lebih agresif dengan memainkan 3 striker sekaligus. Setelah kekalahan telak 5-1 dari Australia di laga sebelumnya, skuad Garuda ingin bangkit dan menebus hasil buruk tersebut. Alex Pastoor dan para pemain tetap optimis bisa menundukkan Bahrain di hadapan puluhan ribu supporter yang siap memberikan dukungan penuh. Strategi baru, 3 striker untuk menekan Bahrain. Dengan absennya Mace Hilgers, lini pertahanan timnas Indonesia harus melakukan penyesuaian. Namun, alih-alih bermain lebih bertahan, Alex Pastoor justru mengambil pendekatan berbeda dengan memilih strategi menyerang. Timnas Indonesia akan menerapkan skema 3 penyerang sekaligus dengan menurunkan Odi Romeni, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun sebagai trisula di lini depan. Ketiga pemain ini diharapkan mampu memberikan ancaman serius ke gawang Bahrain sejak menit awal. Untuk mendukung serangan, Eliano Reinders akan berperan sebagai gelandang serang yang siap menyuplai bola ke lini depan. Kecepatan dan kreativitasnya diharapkan dapat menjadi kunci dalam membongkar pertahanan Bahrain yang dikenal solid. Di bawah mistar gawang, Emil Audero Mulyadi akan mendapatkan kepercayaan untuk menggantikan Martin Paes. Emil Audero, yang memiliki pengalaman bermain di Serie A Italia, diharapkan mampu menjadi tembok terakhir yang tangguh dan menjaga gawang timnas Indonesia dari kebobolan. Alex Pastoor, kami akan bermain lebih berani. Menjelang laga ini, Alex Pastoor mengungkapkan bahwa timnas Indonesia tidak akan bermain bertahan dan akan mencoba tampil lebih agresif. Kami tahu Bahrain adalah tim yang kuat, tetapi kami tidak ingin hanya bertahan dan menunggu serangan mereka. Kami ingin mendominasi permainan dan menciptakan banyak peluang. Itulah mengapa kami memilih untuk bermain dengan 3 striker sekaligus, ujar Pastoor dalam konferensi pers sebelum pertandingan. Ia juga menegaskan bahwa meskipun kekalahan dari Australia masih membekas, para pemain sudah melupakan hasil buruk tersebut dan siap memberikan yang terbaik di laga melawan Bahrain. Kami telah melakukan evaluasi dari laga sebelumnya. Sekarang kami lebih siap, lebih fokus, dan lebih percaya diri untuk meraih kemenangan, tambahnya. Supporter Indonesia siapkan koreografi spektakuler. Tak hanya dari sisi strategi, dukungan penuh dari supporter Indonesia di Stadion GBK juga akan menjadi faktor penting dalam laga ini. Para pendukung Garuda sudah menyiapkan koreografi khusus yang diyakini bisa membuat pemain Bahrain terkejut dan jatuh mental.
Koreografi spektakuler ini dikabarkan akan melibatkan puluhan ribu supporter yang membentuk berbagai pola, termasuk menampilkan bendera raksasa dan pesan motivasi untuk para pemain timnas Indonesia. Salah satu pentolan supporter, Andi Prasetyo, menyatakan bahwa koreografi dirancang untuk membakar semangat para pemain Garuda sekaligus memberikan tekanan psikologis kepada lawan. Kami ingin menunjukkan kepada para pemain bahwa kami selalu ada di belakang mereka. Selain itu, kami juga ingin membuat lawan merasa terintimidasi dengan atmosfer GBK yang luar biasa, ujar Andi. Dengan semangat tinggi dari supporter dan perubahan strategi yang lebih menyerang, timnas Indonesia berharap bisa meraih hasil positif melawan Bahrain. Laga ini tidak hanya menjadi ajang untuk mendapatkan 3 poin penting, tetapi juga kesempatan bagi skuad Garuda untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi. Akankah strategi 3 striker yang diterapkan Alex Pastor membuahkan hasil? Dan mampukah Emil Audero menjaga gawang timnas Indonesia tetap aman? Semua akan terjawab dalam laga seru di Stadion GBK yang dipastikan penuh sesak oleh para pendukung setia Garuda.